Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas permainan spektakuler sesama pecatur Kolombia, yaitu Leonardo Vaca berhadapan dengan Dario Palomino. Yang sangat menarik dari partai ini adalah kemenangan sangat cantik yang diwarnai langkah begitu berani di awal permainan, yaitu pengorbanan menteri di langkah kelima. Meski kedua pecatur berelo maksimal di bawah 2100, tapi indahnya partai ini membuatnya dibahas oleh beberapa situs catur dunia. Jujur, menurut kami, ini adalah salah satu pertandingan paling menarik yang pernah ada. Partai ini berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2010 pada turnamen IRT Open de Ajedrez Ciudad de Cartago. Bersiaplah geleng-geleng kepala melihat permainannya. Oke, langsung saja mari sama-sama kita bahas. Leonardo Vaca memegang buah putih dan Dario Palomino memegang buah hitam. Vaca membuka permainan dengan E4 dan dibalas oleh Dario Palomino dengan pion D6. Putih kuda F3 dan dibalas kuda C6. Putih mendorong pion D4 dan dibalas hitam dengan gajah G4 mengepin kuda terhadap menteri. Sekilas ini seperti rangkaian langkah normal, tapi bisa juga dibilang terburu-buru. Leonardo Vaca memberi jawaban terbaik, yaitu mendorong pion ke D5 menyerang kuda. Dario Palomino lalu melarikan kudanya ke E5. Tentu saja tujuannya adalah menambah tekanan pada kuda yang sedang terkena pin oleh gajah. Di sini ada beberapa opsi yang lazim dipilih. Misalnya kuda B ke D2 atau gajah terang ke E2 menambah pengawalan, atau juga melakukan skak dengan gajah ke B5. Ini baru langkah kelima, tapi bersiaplah menahan nafas dan detak jantung. Karena putih menjawab dengan langkah sangat mengejutkan, yaitu kuda kali kuda. Ya, Anda tidak sedang salah lihat. Ini artinya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Leonardo Vaca mengorbankan perwira termewahnya, yaitu menteri di awal permainan. Ini juga tidak tampak seperti legal trap karena pertahanan hitam masih cukup rapat. Apakah ini blunder? Jawaban pastinya terletak pada rangkaian langkah selanjutnya. Dario Palomino menerima pengorbanan gajah kali menteri. Leonardo Vaca tidak langsung memukul balik gajah, melainkan meluncurkan gajah terangnya ke B5 skak. Palomino terpaksa memajukan pion ke C6 untuk menutup skak sekaligus menyerang gajah. Vaca pion kali pion dengan ancaman discover skak. Jawaban Dario Palomino adalah berbalik menyerang, yaitu menteri ke A5 skak. Leonardo Vaca menutup dengan kuda ke C3. Tentu saja sambil memberi pengawalan pada gajah di B5. Hitam tentu tidak boleh memukul dengan pion kali kuda, karena putih pion kali pion B7 discover skak akan membuat pertahanan hitam sangat berbahaya karena pion putih siap promosi. Di partai aslinya, Palomino memilih jawaban melakukan rokade sayap menteri. Di sini belum terlihat efek dari pengorbanan menteri tadi. Permainan berlanjut, putih pion kali pion B7 skak dan hitam raja kali pion. Putih kuda ke C6 menggarpu menteri dan benteng. Menteri hitam menyelamatkan diri ke C7. Leonardo Vaca tidak langsung memukul benteng, tapi terlebih dahulu menggerakkan kuda ke D5 menyerang menteri. Di sini terlihat bahwa petak A5, B6 dan B8 sudah berada dalam penjagaan kuda milik putih. Sedangkan jika menteri ke D7, maka akan terjadi skak dengan kuda ke A5 sambil gajah putih menyerang menteri. Tentu saja menteri akan melayang di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Dario Palomino memilih satu-satunya petak aman bagi menterinya, yaitu mundur ke C8. Apakah Leonardo Vaca menukar kudanya dengan benteng atau rajanya memukul gajah? Ternyata tidak. Dia mengeluarkan gajah gelapnya ke E3. Bersiap membantu penyerangan dengan membidik pion A7. Dario Palomino memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan gajahnya ke H5. Sekilas, pengorbanan menteri tadi menjadi gagal dan sia-sia karena hanya ditukar dengan satu kuda dan satu pion. Tapi tunggu dulu kelanjutannya. Putih lalu memundurkan kuda D ke B4 dan membuat kedua kudanya saling berkaitan. Ide yang terlihat tentu saja gajah ke A6 skak untuk mendapatkan menteri.
Di posisi ini, hitam harus benar-benar berhati-hati, karena kesalahan sedikit saja bisa berakibat sangat fatal. Misal, Menteri ke-8 yang terlihat sebagai langkah masuk akal menghindari skakster sambil tetap menjaga benteng, maka putih bisa menjawab kuda kali pion A7 dengan ancaman skakster lagi menggunakan gajah di C6. Jika di sini hitam menggeser Menteri ke B8 untuk menghindari skakster, maka putih gajah C6 skak. Raja hitam hanya punya satu jalan, yaitu C7, dan putih kuda A6 skakmat. Ini hanya analisa kemungkinan. Yang intinya adalah perwira-perwira putih bisa bekerja sama membuat kekacauan walau tidak lagi mempunyai menteri. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Hitam menyelamatkan menteri ke G4 dan mengikhlaskan bentengnya. Memukul benteng tentu adalah pilihan menarik bagi putih karena itu berarti sambil melakukan skak. Tapi bukan itu langkah yang diambil Leonardo Vaca. Dia terlebih dahulu melakukan rokade sayap raja. Hitam memanfaatkan ini dengan menggeser benteng ke E8 menghindari serangan kuda. Putih lanjut pion F3 mengusir menteri. Menteri hitam bergeser ke H4. Putih gajah A6 skak. Raja hitam bergeser ke C7 demi tetap menjaga bentengnya. Putih kuda kali pion A7 menyerang benteng dengan kuda dan gajah. Hitam benteng bergeser ke A8. Leonardo Vaca kuda ke D5 skak. Raja hitam bergeser ke D7. Putih terus menyerang, gajah ke B5 skak. Tentu Raja hitam tak boleh mundur ke D8 karena akan terkena skakmat dengan gajah gelap. Maka hitam menyelamatkan rajanya ke E6. Putih lalu pion G3 menyerang menteri. Di sini terlihat bahwa menteri hitam tak punya banyak pilihan karena semua petak pelariannya telah berada dalam pengawasan bidak putih. Satu-satunya yang tidak terjaga adalah H3. Tapi itu pun akan berakibat fatal karena kuda putih akan ke F4 skak menggarpu menteri. Akhirnya, Dario Palomino memilih yang paling masuk akal, yaitu menteri ke F6 menukar menterinya dengan kuda milik putih. Tentu saja ini adalah kesempatan emas bagi putih untuk mendapatkan menteri dan menghilangkan kesenjangan kualitas perwira. Tapi Leonardo Vaca tidak butuh menteri. Dia melangkahkan kudanya ke C7 skak. Raja hitam hanya punya satu jalan, yaitu ke petak E5. Dan rangkaian langkah cantik, rumit, dan penuh perhitungan ini berakhir sangat manis dengan kuda C6 skak mat. Wow, benar-benar kemenangan yang sangat cantik. Leonardo Vaca mengorbankan menteri di langkah kelima dan sempat menolak memakan menteri ketika ada kesempatan. Demikianlah video catur kali ini. Semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.